Ada yang benar-benar orangnya kalem, santai mainnya, tapi dia bisa laju. Nah, artinya akan persaingan tambah ketat gitu. wah, tambah ketat lagi. Nah. Bukan tambah ketat lagi, makin ketat. Dari pemerintah setempatnya mungkin ya, Kang. Karena pemerintah setempat itu udah dibantu dengan ada PPLP-nya gitu. Jadi yang regenerasi gitu, Kang. Saya juga aneh. Ya, gempa. Dan gue adalah salah satu orang di situasi itulah. Enggak, itu Sampai merinding, ini gue merinding. Bagaimana Bang Ijal sepedanya? Sepeda e-bike. Tapi ngos-ngosan juga gering. Capek, lumayan capek, tapi ada sih. Tapi kebantu lah, kedorong banget. Teknologi e-bike-nya benar-benar kepake. Nah, bro, Oke, di sini kita sudah sama Bang Brasko. Brasko aja lah. Ah, Bang Brasko ya, lebih Oke. lebih Lebih famous. gitu. Nah, Bang Brasko, saya mau tanya nih. Tadi nyobain e-bike kan? Apa pendapat Bang Brasko tentang e-bike yang sekarang masih kontroversial ini? Wais, e-bike. Kebetulan kan kemarin saya udah nyobain beberapa e-bike ya dari brand-brand yang lain. Kemarin nyobain. Sangat ngebantu. Sebenarnya sangat ngebantu buat orang-orang yang tadinya malas sepeda, yang takut nanjak, yang takut turunan, tapi masih safety lah buat mereka main sepeda. Karena kita di sini ada motornya gitu ya, ada motornya biar bisa mereka juga bisa ngurangin. Kadang berkeluh kesah mereka itu ya tentang males nanjak, tenaga staminanya yang nggak kuat. Tapi dengan e-bike ini mereka bisa explore daerah setempat yang mereka tinggal, yang tadinya mereka nggak tahu jadi tahu tempat daerahnya, tempat yang dia tinggal. Terus saya lihat di sepeda e-bike ini ngebantunya tuh kayak ada giginya gitu kan, kayak ada giginya gitu kan. Nah, jadi mereka juga bisa ngatur speednya juga, nggak harus terlalu cepat juga, tapi dia bisa ngebantu buat ngedorong buat mereka bisa sampai ke puncak gunung kayak gitu gitulah. Selama ini kan persepsi orang banyak itu masih tetap e-bike itu kayak motor, tinggal digas. Padahal tidak. Jadi kalau setahu saya kalau main e-bike itu tergantung cara kita memakai si baterainya itu gimana cara pakai baterai biar nggak cepat habis gitu. Tetap olahraganya ada, walaupun olahraganya ya walaupun sedikit yuk, tapi kita kebantulah sama ada motornya. Tapi kalau dibilang motor, kalau motor kan beda om ya. Iya. Motor mah tinggal digas gitu. Nggak ada olahraganya lah gitu. Ya olahraganya ada, tapi beda motor sama sepeda beda gitu. Kalau ini tergantung cara kita mengayuhnya. Kalau kita mengayuhnya RPM-nya benar, ya si baterainya juga lebih hemat kayaknya kan. Lebih hemat kayaknya sebenarnya. Begitu. Oke, ini masih terkait teknologi ya. Belakangan kan teknologi sepeda ya itu berkembang sangat pesat ya. Tidak hanya di electric bike seperti ini ya, di mekanik bike seperti punya Om Brasko ini juga kan saya lihat ya banyak lah, dari mulai desain geometri, linkage dan segala macam. Saya ingin tanya, apakah memang perubahan-perubahan itu terasa nggak buat seorang rider? Dari pertama saya main sepeda downhill dari 2004 saya pertama main sepeda downhill sampai sekarang. Dari dulunya downhill, sekarang udah mulai rame-rame all mountain gitu ya. Sekarang main all mountain. Jauh beda. Kalau kita sekarang nggak bisa ngikutin trennya sekarang, teknologinya kita cepat ketinggalan, Kang. Karena apa? Karena dari teknologi linkage-nya itu tiap sepeda itu beda-beda. Dia punya hak patennya beda-beda kayak gitu. Kalau kita pengen enak, kalau pengen kita ridingnya pengen benar-benar agak serius dan pengen safety juga buat kita ya
ya duit berbicara kan gitu, duit berbicara kayak gitu. Enggak, saya awam nih, saya suka sepeda tapi saya bukan atlet. Jadi saya awam gitu. Memang seberapa besar pengaruhnya? Ya katakanlah tadi teknologi tadi linkage atau apa itu seberapa besar pengaruhnya? Besar banget. Orang-orang di luaran sana yang punya brand-brand besar itu mereka terus berpikir membuat si teknologi sepeda ini terus berkembang kan, karena dengan track yang sekarang sama yang dulu kan beda nih, sangat berbeda. Makanya itu mereka benar-benar berlomba-lomba lah membuat satu teknologi yang sekarang itu kalau saya lihat ada satu brand yang hampir linkage teknologinya itu dipakai dengan hampir sama dengan merek-merek sepeda yang lain kayak gitu. Oh, dicontek lah kayak gitu saja, dicontek lah, hampir sama. Nggak tahu dia pakai hak patennya apa, dia izin apa enggak gitu, nggak tahu ya. Tapi saya lihat teknologi linkage-nya itu hampir sama, tapi dengan merek yang berbeda. Kalau untuk soal ngebantu dan nggak ngebantu, itu ngebantu banget. Kalau dulu sih kita lebih mengenal sepeda itu dengan single pivot, single pivot. Tapi kalau kita sekarang lihat banyak teknologi yang benar-benar yang nggak orang kita kepikiran gitu Kang ya. Lihat kok cuman segini doang kok bisa enak sih, cuman gini doang bisa enak kok. Ya dari harga juga tetap berpengaruh sih kalau kata saya emang gitu. Emang lebih enak, lebih stabil atau lebih bagaimana misalnya? Lebih stabil Kang. Kalau kita ngadapin turunan, kalau ya turunan biasa banyaknya kan ke turunan gitu ya, itu sepeda itu bisa kayak suspensi aja kita harus ngecek. Suspensinya harus jelas, ceknya suspensinya pakai apa, diceknya kayak gimana, terus olinya pakai berapa, terus dia ribbonnya pakai segimana, itu harus dicek juga. Jadi kita biasanya kebanyakan nih Kang ya, kebanyakan orang beli sepeda dia cuma pakai aja dengan harga yang penting yang mahal, yang bagus, tapi nggak dipakai fungsinya. Dengan alasan mereka ya udah ini kan sepeda udah mahal, udah bagus, tapi di sisi lain tuh sepeda masih tetap kita harus oprek juga gitu, kayak setting lah harusnya. Kalau nggak kita setting, kalau sepeda gini tuh kuncinya cuma satu Kang, kalau kita nggak bisa nyeting suspensi, udah mau sepeda mahal apapun, mau pakai shock apapun, suspensi apapun, kalau kita nggak bisa nyeting percuma, mau mahal-mahal juga. Gitu Kang sebenarnya mah. Boleh tahu nggak tuh nyetingnya itu berdasarkan apa? Berat atau feel kita atau gimana gitu? Biasanya kayak gini, kita punya karakter riding yang berbeda tiap rider. Ada yang agresif, ada yang benar-benar orangnya kalem, santai mainnya, tapi dia bisa laju. Nah, biasanya setting suspensi itu tergantung ridernya. Karakter ridernya gimana? Karakter ridernya itu apa dia santai, apa dia lebih eksplosif mainnya, agresifan gimana mainnya, itu berbeda-beda. Tetap hitungan suspensi ini kita harus dihitung dengan berat badan si ridernya berapa. Nah terus dia nanti ada shake-nya juga, nanti dia mainnya berapa, nanti bisa kehitung, ketahuan. Kalau yang sekarang sih teknologinya itu ada Kang, ada satu alat gitu ya, nanti ditempelin ke shock-nya depan belakang, nanti kita bisa cek di handphone. Jadi kalau aplikasi gitu ya? Iya, jadi ada aplikasinya, terus kita ada satu alat, apa sih namanya itu saya lupa lagi, itu kita tempelin di pentilnya, terus alatnya dipakai ripet, ditempelin. Nanti itu kerja suspensi itu ketahuan. Dipakainya sampai nanti kan bisa kan ada grafiknya. Kalau grafiknya udah sama sampai segitu, itu udah benar paling bagus. Nanti kalau misalkan kurang, berarti ada kurang. Apakah ribbonnya kurang, kecepatan, apa ribbonnya kelambatan, apakah ini anginnya kurang, apa anginnya ini lebih, kayak gitu. Oke. Bagus. Nih Kang, saya ingin tahu nih Kang, selama pandemi ini itu kan banyak kegiatan, ya kita tahu nggak ada kegiatan, hampir nggak ada kegiatan gitu. total. Gitu. Nah, ngapain aja sih selama pandemi? Selama pandemik, alhamdulillahnya terakhir itu di 2020 saya race sebelum pandemik. Ya Januari Februari mungkin ya. Februari ya. Sekitar itu kan. Maret. Awal Maret pas begitu awal lockdown. Lockdown, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, balapan setahun itu cuman 1 kali. Gimana cara saya mengatasi kejenuhan itu di masa-masa pandemik?
Ya saya biasa training sendiri, latihan sendiri. Karena saya punya tempat ya di rumah lah, nggak gede lah, di rumah sendiri, punya alat itu sendiri. Ya saya kembangin, walaupun misalkan kita harus ngikutin aturan yang udah ada gitu kan, kita nggak boleh kemana-mana, harus stay di rumah nggak kan. Tapi saya percaya ketika kita yakin kita pengen sehat, ya sehat lah. Kalau kita pengen ngejarnya buat stamina, ya mau nggak mau kita harus keluar. Tapi kita keluar juga harus pakai aturan juga yang udah diterapkan sama pemerintah. Kayak keluar ataupun saya hampir jarang saya latihan keluar. Biasanya saya stay-nya di rumah aja kayak gitu. Karena udah fasilitas di rumah itu udah ya cukup komplit lah. Kalau buat saya sih cukup komplit. Nah, ini sekarang kan ya semoga sudah mulai kelihatan nih sekarang tingkat positif COVID sudah jauh nurun. Level PPKM di beberapa kota sudah ada level 1, artinya kegiatan sudah mulai bergeliat lah, semuanya udah ada. Rencananya mau ngapain ke depan? Nah, kalau untuk kedepannya kebetulan sih saya ada anak didik lah, anak didik, dan saya juga buka training camp sendiri di rumah. Ya paling saya biasa, karena saya juga punya tanggung jawab sama sponsor, sama tim juga. Sebenarnya timnya tim sendiri ya, free fighter. Saya free fighter, tapi saya punya tanggung jawab buat diri saya sendiri aja dulu. Udah tanggung jawab sama diri saya sendiri, baru saya tanggung jawab sama orang lain, karena ada anak didik saya yang harus saya perhatiin, yang harus saya didik. Ya alhamdulillah selama ini ya mungkin Akang tahu sendiri lah dengan anak itu dari 2019 bersama saya, Kang. Alhamdulillah dia bisa berkembang, dan sudah kelihatan sinarnya. Nah, sedikit lah, baru sedikit, Kang. Saya nggak bilang sudah, tapi sedikit, belum apa-apa. Karena saya banyak kekurangan, dari semua itu banyak kekurangan, tapi saya dengan bagaimana saya menyikapinya itu ya dengan kesederhanaan semua yang ada itu, ya saya jalanin aja udah gitu paling. Nah, belakangan kan banyak ini nih muncul rider baru nih. Nah, Kang Brasco sendiri melihat fenomena rider baru yang bermunculan sekarang ini gimana? Kemarin saya ikut kejuaraan yang di Cikole. Bukan di Cikole, Deng. Pertama itu kemarin yang lagi booming itu di Sukawana. Oh iya, Sukawana. Trek 11 Sukawana. Iya, Trek 11 Sukawana. Kang tahu nggak itu pesertanya berapa? Hampir 500 lebih. Nah, dulu zaman saya 300 peserta itu udah the best. Udah paling banyak 300. Sekarang udah hampir 500 lebih, karena itu juga langsung dipatok kan, kalau nggak keburu-buru ditutup, saya yakin tuh nyampe 600-700an pasti nyampe. Karena kalau nggak digituin ya mungkin orang bisa masuk, bisa karena ada PPKM juga gitu kan ya. Tapi ngeliat pesertanya yang rider barunya menggeliat bener banyak, dan saya juga lihat muka-muka baru. Jangankan rider muda, rider yang umuran gitu, yang penghobinya juga banyak ya. Karena mungkin mereka olahraga sepeda ini ya mungkin ya nggak harus capek, tapi dia bisa tetap jalan, olahraganya juga tetap ada. Kayak gitu, kayak 2021 awal kan waktu boomingnya sepeda tuh ya, akhir 2000-an lah ya, itu boomingnya sepeda, sampai saya aja nyari sepeda buat anak saya aja, misalkannya sepeda itu susah kosong malahan kosong, sampai kok ini sepeda sampai segininya gitu, fenomena sepeda ini sampai segininya, sampai orang kemana-mana pakai sepeda, beli sepeda, sampai mereka mungkin pengen sehat karena takut parno juga dengan si pandemik ini nih, si COVID ini. Nggak tahu ya, kalau saya sih menyikapinya dengan positif aja. Ada nggak adanya si COVID sih yang saya rasain gitu, Kang ya. Alhamdulillah lah, saya masih bisa survive buat saya sendiri, dan bisa survive buat anak-anak juga lah, kayak gitu paling. Dengan banyaknya rider baru tadi, artinya akan persaingan tambah ketat gitu. Wah, tambah ketat lagi. Bukan tambah ketat lagi, makin ketat. Soalnya buat yang nanti para seniornya nih, yang para pendahulunya juga, mereka nggak bisa ongkang-ongkang kaki kalau sekarang. Dulu peserta junior itu paling berapa belasan, Kang? Iya. Sekarang pesertanya berapa?
Rider junior itu udah 30. Nah, makanya. Rider elitnya udah 30. Apalagi yang hobi. Ya. Yang hobi itu cuma keukur lah paling yang owner punya tim, yang penghobi yang benar-benar dia serius di sepeda, paling berapa persen sih? Tapi dulu itu yang banyak itu malah rider penghobi dibandingin yang prestasinya cuman di ya kisaran 20%-an, 15%-an lah. Kesananya malah banyak yang hobi. Tapi sekarang gila Bang geliatnya, wah gila. Gila banget lihat yang junior, yang youth, apalagi kemarin di Banyuwangi nih. Kemarin saya ikutin Banyuwangi. Minggu lalu ini ada prayut. Kelas prayut yang dulu ya masih kecil-kecil lah. Mereka mungkin pengen ikutan downhill, tapi kan umurnya harus cukup nih. Harus ada standarnya kan, umurnya 17-an lah berapa gitu yang masuk youth sama junior itu. Yang prayut itu lebih kecil lagi. Mereka sampai bisa ditemenin. Jadi temenin Kang sama seniornya yang di belakang. Ya saya salut lah sama yang bikin kejuaraan di sana, bisa bikin kejuaraan yang kemarin. Jadi buat yang anak-anak kecil itu masih bisa, dia bisa ngerasain event nih, bisa ngerasain, gue bisa main sepeda tapi di kejuaraan itu bisa ngikutin kejuaraan kayak gitulah, kayak gitu paling Kang. Nah dengan makin banyaknya persaingan tadi, ini kalau menurut Bang Brasko ini, bagaimana sebaiknya pembinaan terhadap yang youth tadi? Ini kan sudah banyak sekali nih. Udah banyak lah. Bagaimana yang pembinaan yang terbaik buat mereka itu supaya bisa berprestasi? Harusnya dari yang jelas itu dari pemerintah setempatnya mungkin ya Kang. Karena pemerintah setempat itu sudah dibantu dengan tim-tim yang udah ada di daerahnya. Oh, jadi daerah dulu bukan pusat ya? Dari daerah dulu. Dari daerah dulu. Jangan dulu ke pusat lah. Ke daerah dulu aja. Di daerah-daerah aja, di daerah aja instansi yang udah terkait dengan olahraga sepeda ini, mereka tuh udah dibantu dengan tim-tim yang sudah ada. Terutama mereka yang tim-tim yang udah ada, mereka udah nyiapin sepeda, udah nyiapin fasilitas, udah nyiapin kebutuhannya si pembalap ini untuk apa, untuk latihan. Yang paling cukup menguras itu ya untuk harus berpikir itu maintenance-nya sih Kang. Maintenance-nya buat mereka lah, buat latihan, kebutuhan mereka. Karena lumayan budgetnya harus lumayan besar ya. Kalau dihitung-hitung sih, memang kalau orang awam sih besar. Tapi kalau saya sih nggak pernah ngitung ya Kang, nggak pernah ngitung. Saya main los aja gitu, ngeluarin biaya gitu buat latihan, nggak pernah main ngitung. Yang jelas sih yang buat instansi atau daerahnya setempat itu harus menyediakan. Kadang-kadang harus karena sedikit Kang, paling berapa persen sih yang benar-benar serius? Khususnya saya di Jawa Barat itu ya. Saya di Jawa Barat, stay di Jawa Barat. Paling berapa persen sih daerah yang benar-benar serius ke sepeda? Jawa Barat ada berapa daerah sih? Paling berapa persen Kang? Dikit. Sedikit. Tapi saya pengen itu ya yang cita-cita sih Kang ya. Cita-cita saya pengennya sih olahraga sepeda ini dari instansi yang terkait itu nggak cuman pas begitu dipakai, dihargai. Ketika udah nggak dipakai, apalagi yang tidak menghasilkan, tidak produktif, siapa lu? Dan kejadiannya itu seperti itu. Itu ya. Artinya memang kembali lagi niat dan dari pemerintah setempat. Harusnya kan gini. Daerah lain aja bisa menyediakan ada PPLP. Apa itu? Saya nggak tahu tuh. Kemarin ada di daerah Jawa Timur ya mereka. Ada PPLP-nya gitu. Jadi yang regenerasi gitu Kang. Saya juga aneh. Lah, kok ini Jawa Timur bisa gitu kan? Jawa Timur aja ya, Jawa Timur. Kok mereka bisa regenerasi terus Kang? Regenerasi terus. Oh, karena mereka dari kecil udah ada wadahnya, udah disiapin semua. Terus kejuaraannya juga ada di sana gitu. Dan itu pemerintah kotanya, pemerintah daerah yang. Pemerintah daerah mereka. Saya lihat kemarin Jawa Timur tuh yang banyak itu daerah Malang sama Kota Batu ya, Kota Batu mereka. Jawa Barat belum ada. Alhamdulillah Kang. Selama saya dengerin, mudah-mudahan Kang Emil denger ya. Selama saya di Jawa Barat, saya 2 kali periode Kang PON 2008 sama PON 2012. Saya jangan muluk-muluk deh, saya minta fasilitas buat anak-anak sepeda. Ternyata nggak sepeda MTB aja sih sebenarnya. Semua lah pokoknya. Semuanya sepeda harus BMX ya. BMX. Yang BMX sih sekarang kehitung kan. Ayo di Jawa Barat, sepeda mana trek yang baru cuma di Ciamis, yang standar katanya, walaupun itu juga gagal.
karena tidak memenuhi standar. Tribunnya kedekatan atau apalah. Iyalah. Tapi kalau buat yang anak-anak yang muda sekarang itu kan dia bisa ngerasain, oh gini loh trek BMX loh. Dulu kan pertama ya trek BMX yang ada itu cuman di Cimahi, di Velodrome Naib Saleh. Itu jadi baru berkembang trek-trek yang lain. Pertama cikal bakalnya yang saya tahu nih Kang ya di Munaib Saleh. Trek BMX di Cimahi. Ya tapi dengan lahan yang seadanya gitu. Jawa Barat, misal khususnya Jawa Barat, saya nggak ngagurin Jawa Barat itu. Potensinya tuh banyak banget. Kenapa rider-rider bisa ke sana, ke sini, ke daerah sana, ke daerah sini? Mungkin daerah setempatnya itu nggak memperhatikan. Kurang perhatian. Kayak gitu, Kang. Ya sayanglah disayangkan gitu. Pas begitu nanti multi event ada nih bisa. Ada Porda. Ada PON. Terus ada PON, ada SEA Games, Asian Games. Apakah nanti kayak PB, kayak pencap daerahnya nggak seneng lihat atletnya yang berpotensi. Oh, atlet gue berpotensi, ternyata di daerah gue ada atlet yang berpotensi. Saya sempat kemarin ada satu atlet berpotensi, tapi daerahnya nggak ngelihat atau tidak mau melihat. Kayaknya tidak melihat kan? Tidak mau melihat itu. Soalnya gini Kang, ini anak udah jelas berpotensi dan udah saya lihat prestasinya juga udah nggak bisa diraguin Kang, nggak bisa diraguin. Tapi saya tuh pengennya tuh daerah setempat atau misalkan dari pencapnya itu mereka tuh harusnya merhatiin, gitu Kang. Apalagi yang kasihan itu yang teman-teman saya yang di daerah di luar Pulau Jawa. Begitu mereka datang ke Pulau Jawa, mereka keder sendiri Kang. Belum aja main ngelihat temennya pada masih temannya, udah merinding Kang. Ngeliat anak-anak orang Pulau Jawa datang ke daerah lain, atau misalkan orang daerah luar Pulau Jawa datang ke Pulau Jawa, mereka udah gemetar sendiri karena mereka itu nggak biasa dengan atmosfer balapan. Oh kayak gini loh balapan tuh, oh kayak gini loh racing itu kayak gini gitu. Ya balapan mau nggak mau tahu. Menang tiap balapan ya pasti kan ada menang itu berbeda-beda Kang. Wah lu kan menang lagi hujan, coba kalau lagi kering. This is racing. Iya. udah racing ini udah mau nggak mau ya itu hasilnya kayak gitu. Kalau bisa milih enak ya. Kalau bisa milih ya gue pengen dong kering ya bisa. Pengen dong gue biar bisa hujan ya enak atuh Kang. Ya udah aja nanti bikin gunung sendiri, pakai karpet terus bikin alat sendiri gitu. Nah, Bro, kalau nggak salah Afrizal Brasco ini tahun 2018 ya itu ikut race di Palu dan lagi race itu gempa waktu itu ya. Dan gue adalah salah satu orang di situasi itulah. Enggak itu sampai merinding ini gue merinding. Bisa cerita sedikit nggak gimana pada saat itu? Lagi ngapain di sana? Itu hari Jumat tuh gue sampai merinding. Gue tuh hari Jumat siang-siang gue latihan, habis latihan biasalah sore-sore kita balik ke hotel. Dan gue masih bercanda kan orang gue orangnya suka bercanda, nggak ditahu itu lagi apa gitu. Tahu nggak Kang? Itu gempa segede-gedenya. Gue itu sebelah gue ada pavilion kecil. Gue diem di sana ngoprek sepeda. Gempa besar Kang. Gue masih ketawa-ketawa. Gempa. Di pinggir gue itu laut. Airnya surut Kang. Kebetulan gue itu di pinggir karena yang di kota itu tengah, saya itu di pinggirnya Kang. Di pinggirnya hotel ini. Ya dekat pantai. Pinggirnya emang nggak ada pantainya sih sebenarnya mah itu udah berlaut batu-batu gitu, benteng. Itu bus air tsunami itu. Kayaknya mungkin alhamdulillahnya saya tinggal di hotel itu. Saya cuma ke bagian pinggirnya aja Kang. Imbas yang hancur itu bagian dapur sama resto, sama ada satu aula yang aula juga cukup besar dan itu ambruk. Dan hotel yang kita tinggalin nggak begitu ambruk, tapi retak-retak aja. Dan itu orang semua keluar, beramburan keluar. Ada yang nggak pakai baju, orang yang baru yang sholat langsung keluar, itu ditinggalin itu semua barang, pergi dia ke gunung karena hotelnya itu nggak jauh dari bukit. Kang. Kan lagi ngoprek sepeda tuh, sepeda tinggalin juga dong. Sepedanya yang lucunya sepeda saya tinggalin Kang. Begitu gempa berhenti nih Kang, gempanya berhenti.
langsung tsunami, bret, air nyurut. Nggak lama kemudian air nyurut, terus kedua kali Kang, tsunami-nya 2 kali, bret, kena air tuh. Saya nggak salah masih ingat saya lagi ngelepas roda. Udah yang kedua kalinya, saya lari lagi ke sepeda saya masih niat nyari as roda saya karena saya takutnya besok nggak bisa ikut balapan. Tapi alhamdulillahnya kejadiannya itu hari Jumat. Sabtu pagi saya ke bandara. Minggu pagi jam 3 baru saya bisa sampai ke Bandung. Kayaknya pakai Hercules kita. Udah belum chaos. Seminggu pertama saya belum bisa nangis, Kang. Udah 1 minggu berjalan gua baru bisa nangis ngelihat Widen. Chaosnya kayak apa di sana, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillahnya saya dibantu juga ada teman-teman di sana tuh sama tim juga, kita barengan. Ya alhamdulillah bisa selamat semua dan sepeda kita tinggalin semua di sana. Begitu hampir sebulan sepeda baru bisa balik lagi karena akses jalan kemana-mana udah nggak bisa Kang. Keputus. Ya. Tadinya tuh saya hotelnya itu yang ambruk itu Kang. Hotel yang itu ambruk karena kan ada atlet para layang, dua atlet di sana ya. Saya tadinya mau di hotel sana, tapi owner kita dapatnya di hotel yang saya sempatin kemarin dan alhamdulillah semua teman-teman nggak ada yang kurang sedikit apapun. Alhamdulillah selamat semua dan saya juga sama tim ada yang dari Kalimantan juga kebantu juga. Saya yang nyari bikin makan Kang kemarin. Saya pas sebelum pulang ini. Sebelum pulang itu saya cari makan dulu ke bekas resto. Saya cari ke dapur yang udah ambruk. Saya cari makanan buat anak-anak sepeda biar bisa sarapan bisa makan. Apa aja gue bawain buat mereka bisa masak. Bisa masak tuh gue bisa kasih makan buat anak-anak. Itu aja lah gue mah. Rasa tanggung jawabnya terhadap itu dalam kondisi. Tapi gue agak sensitif kayak gitu, makanya gue nggak bisa diem. Orangnya emang nggak bisa diem kalau soal kayak gitu. Karena kan udah masalah perut Kang. Biar gue ngerasain lapar tuh kayak gimana, tapi gue nggak mau ngerasain orang-orang bisa ngerasain lapar. Gue nggak peduli itu gue keambrukin, pakai apa kena batu, bangunan, gue ambilin kompor, telur, semua mie, Indomie apa gue semua ambilin. Yang apa yang bisa gue masak, sampai di freezer ada buah-buahan apa gue ambilin, gue gelar semuanya. Wah keren itu pokoknya. Luar biasa. Buat gue sih keren. Biasa. Nah, Bang Brasku ini terakhir nih. Oke. Sebagai rider pro, harapan ke depan ya, terutama ya harapan pribadi lah. Ke depan tuh mau apa sih harapannya gitu? Kalau mungkin harapan buat saya tuh dari dulu saya punya tim yang mungkin sangat besar di Jawa Barat, terusnya di Indonesia juga sangat besar. Walaupun notabene di belakangnya itu dia siapa, tapi dia tidak ingin terlihat dia itu siapa. Ya pengennya sih buat rider-rider yang sekarang harus bisa menjual buat dirinya sendiri, apalagi buat daerahnya. Kebanyakan Kang ya, kebanyakan sih yang rider sekarang mikirnya itu nyarinya tuh ya udah mikirnya udah kebutuhan gitu Kang. Enggak, tadi saya masih bingung tadi maksudnya apa? Menjual itu maksudnya apa? Ya menjual itu ya sekarang buat sponsor aja gitu Kang ya, buat sponsor aja. Kalau dia nggak menjual juga percuma Kang. Oh maksudnya itu menjual tapi dengan prestasi atau apa yang yes. Itu ya? Nah sekarang gini aja, prestasinya bejibun nih, karirnya udah jelas bejibun, tapi dia nggak bisa menjual juga percuma Kang. Bukan berarti saya sekarang harus ngajul, lu harus menjual, lu harus jadi narsis atau gini, enggak. Tapi ada beberapa brand, ada beberapa sponsor yang benar-benar ya mungkin kadang-kadang terkait sama mereka kan kadang nggak nyambung Kang. Ada sponsornya apa nggak nyambung, tapi buat daya jual, daya tarik mereka harus kelihatan sendiri, apalagi yang muda-muda gitu Kang ya. Kalau mereka nggak punya karakter sama image-nya dia, tetap attitude harus dipakai. Artinya ya memang si pihak sponsor ini juga tidak mau nama baiknya atau citra brandnya dia itu malah jadi rusak atau jadi jelek. Pinginnya makin bagus. Tapi ya misalkan kalau sekarang buat pemerintahnya sendiri, ya harusnya sih kan sekarang tuh ada pencapnya, tiap pencap daerah kan tuh pencap Bang. Pengennya sih tiap pencap itu perhatiin. Mereka tuh harusnya deketin sama
tim-tim yang udah ada di tiap daerahnya. Mau Bogor, mau Bandung, mau Garut, mau Tasik, mau Ciamis, mau Pangandaran, mau Subang. Itu tuh banyak Kang, banyak. Mau di Jakarta, mau di Jawa Timur gitu, mau di Jogja, banyak. Harusnya mereka rangkul tim-tim yang ada di daerahnya dia. Nanti itu tuh toh kan mereka juga butuh. Nanti kan daerah Pengcap setempat, ini siapa sih daerah kita nih yang bagus, tim mana sih yang bagus? Oh daerah ini, tinggal bawa. Ya soan lah, harusnya kan soan, nggak harus. Hei kamu ikut sama saya, kamu kan daerah saya, kamu tinggal di daerah saya, kamu ikut sama saya. Nah kebanyakan itu cuma si hello goodbye doang. Ayo bawa, nggak kebanyakan sih Kangnya, mereka cuman antara rider sama pengurus, nggak dilibatin dengan tim yang udah dia selama dia ini kan dibina sama tim kan. Ya balap yang susah tuh yang mahal tuh yang nge-manage yang mahal tuh. Kalau buat beli sepeda sebenarnya murah kan. Murah kalau ada duit. Murah sebenarnya kalau ada duit tapi ya saya sih buat nekenin lah. Enggak nekenin juga tapi buat instansi yang terkait dengan olahraga ini ya bisa diperhatiin lah, terutama jangan buat saya lah, tapi buat yang muda-muda nanti next generasi abis saya ini kayak gitu. Ya pengennya sih tambah berkembang lah. Sekarang sih udah berkembang kalau buat saya Kang. Zaman dulu sih saya latihan ya cuma di sana-sana aja kan, treknya cuma satu itu. Masih tinggal di Bandung, saya latihannya di Cikole. Satu aja, tapi sekarang latihannya itu banyak banget trek-trek itu. Nggak harus di Cikole aja, ada di Patuha, ada di Sukawana, ada di Galunggung, ada di Garut, ada di Puncak. Jadi orang bisa mengeksplor kemampuannya dia beda-beda kayak gitu. Karena setiap trek juga pasti beda-beda karakternya. Dan tiap race juga beda-beda Kang. Ada yang tanahnya ini lempung, ada yang ini pasiran, yang ada ini bener-bener akar semua, ada yang ini batu-batu. Jadi kadang-kadang ya orang mau latihan aja bingungnya apa Kang? Yang kasihan yang muda-muda nih Kang ya. Yang muda-muda. Mereka terbentur dengan budget. Biaya latihan itu nggak murah sih sebenarnya. Nggak murah Kang. Cukup lumayan menguras, tapi kalau kita nyikapinya dengan santai gitu ya, dengan santai, ya paling berapa sih? Kalau misalkan nggak mau juga, ya ayo. Kadang saya banyak kan itu, ayo mau ikut, kita udunan aja, bensinnya kita bayar tiketnya kalau apa. Saya lebih banyak kayak gitu. Saya lebih ayo ikut sama saya, nggak usah mikirin mobil, lu pikirin buat bensin sama lu tempat tinggal aja udah cukup. Karena gue juga bukan tim yang besar gitu, tapi gue cuman ngebantu dan gue ngebukain jalan buat mereka. Dan yang saya lakuin sekarang ya alhamdulillah mereka bisa jalan, dan yang saya urus sekarang mereka udah punya sponsor, terus mereka punya support dari sponsor-sponsornya, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Oke, kalau gitu Bung Afrizal Brasko. Ribet terus ngomongnya, namanya kayak Brasko itu dari mana ya? Gak lucu nih. Ini penting ini. Orang banyak kan orang nanya, ya Braskonya apa sih gitu. Sebenarnya tuh gue tuh kan orang Padang. Nama gue tuh Afrizal. Orang taunya wah ini orang Padang ya, gue Afrizal. Tapi Braskonya dari mana? Gue tuh dulu sempat main sepeda road bike. 2003 itu gue sempat ikut Porda di Indramayu. Yang nggak tahu tuh sepeda road bike tuh kayak gimana, gue ikut aja. Ikut Porda ikut aja. Terus gue senang lihat zaman Tour de France. Tour de France tahun ya 2000-an lah, tahun 2000-an itu. Wah ini siapa? Ada Eric Zabel, ada Marco Pantani, gitu. Ada satu apa gitu nama. Udahlah kalau gue bikin ya ini nama, mungkin nama hoki gue lah. Sampai nama hoki ini gue pasangin, gue sematin ke anak gue yang sekarang. Oh, yang anak juga ada Braskonya gitu. Yang kalau gue kan nggak ada Braskonya nih. Kalau di kakak atau di KTP nggak ada Braskonya. Tapi gue sematin dengan nama Brasko itu biar mungkin biar anak gue, misalnya mereka kalau orang-orang yang yang seumur atau lebih dari dia nanti bisa tahu, oh ini aja Brasko nih kayak gitu. Tapi gue sematin di rezeki Jawa mungkin gue ada di nama itu. Namanya hoki, alhamdulillah. Nama hoki itu. Oke, brother, gitulah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Afrizal Brasko. Tadi sudah cukup panjang lebar kita ngobrol ya. Siap Kang. Di Sembalun Rinjani. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.